Dan juga termasuk pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Kadang ada orang tuh aneh, jangan puji-puji Nabi berlebih-lebihan. Jangan puji-puji Nabi berlebih-lebihan. Pertanyaan saya, kira-kira kalau Nabi kita puji berlebih-lebihan jadi sombong enggak? Enggak ada. Kira-kira semakin syukur atau enggak syukur Nabi Muhammad SAW? Semakin syukur di masa hidupnya maupun setelah meninggal dunia. Tapi nanti kalau kita muji Nabi berlebih-lebihan, kan Nabi sendiri yang larang. Nabi sendiri yang melarang. Tuh, jangan puji aku berlebih-lebihan. La tutruni. Kan Nabi yang bilang jangan puji berlebih-lebihan. Udah Nabi aja ngelarang kok kamu bergaya muji berlebih-lebihan. Berarti kamu lebih hebat dari Nabi. Ini kan ada orang yang punya pola pikir semacam itu. Mohon maaf bagi yang punya pola pikir semacam itu, tolong gitu ya, hadisnya dibaca yang lengkap. Kemudian belajar sejarah Nabi secara lengkap. Nabi SAW itu bahkan membuat mimbar khusus untuk Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhu di dalam masjid. Ya, tugasnya apa? Beliau adalah membuat syair, dan di antara syair-syairnya adalah muji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abbas radhiyallahu taala anhu, paman Nabi SAW, bahkan datang secara khusus menghadap Nabi SAW dan mengatakan, saya membuat syair untuk muji kamu, mau saya perdengarkan sekarang. Kemudian diperdengarkan, dibacakan di hadapan Rasulullah SAW. Hasilnya apa? Apakah Rasulullah mengatakan, la tutruni, kamu jangan puji-puji aku berlebih-lebihan, jangan loh ya gitu. Apakah begitu? Tidak. Justru Rasul mendoakan, semoga Allah membuat gigimu tidak pernah rontok selama-lamanya, sehingga sampai meninggal dunia, usianya 80 tahun lebih kalau saya nggak salah, giginya masih utuh dan putih bersih. Karena doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus yang nggak boleh bagaimana? Ya baca yang lengkap hadisnya. Jangan puji aku berlebih-lebihan seperti ya orang-orang Nasrani memuja Isa putra Maryam. Itu yang nggak boleh gitu. Yang nggak boleh semacam itu. Memberikan pujian yang tidak sesuai, ya tidak sesuai dengan kenyataan. Ya kalau sesuai kenyataan, it's okay, nggak jadi masalah. Yang nggak sesuai kenyataan apa? Wong manusia kok dijadikan Tuhan. Nah itu nggak sesuai kenyataan. Kalau Rasulullah SAW kita puji, beliau adalah pemimpin kita, memang pemimpin kita. Sayyiduna, memang sayyid kita. Rasulullah kita puji, engkaulah penolong kami, memang penolong kita. Siapa yang akan nolong kita kelak di hari kiamat kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW itu dalam sholawat, tabibi qalbi, tabibnya hatiku, memang betul. Beliau adalah dokter hati kita. Oh, kalau orang pergi ke rumah sakit jiwa aja tanya, dokter jiwamu siapa? Dijawab, dokter fulan ya, dokter fulan atau dokter fulan. Nah, it's okay, hal yang wajar-wajar saja. Kenapa ketika umat Islam mengatakan dokter jiwaku Nabi Muhammad SAW dikatakan musyrik? Kan aneh gitu kan? Kan tabibi qalbi, dokter hatiku Rasulullah SAW. Kalau dikatakan Rasulullah yang mengobati hatiku, memang betul. Rasulullah SAW yang mengobati hati kita. Semua tentu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nggak usah dibahas. Kalau bahas yang begitu ya seperti ngomong sama orang yang nggak mudeng agama sama sekali. Masa ada orang mau pergi ke dokter, kita titip pesan, tolong ya nanti bilang sama dokternya ya. Ya dokter nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngobatin, nggak bisa nyembuhkan, nggak bisa. Yang bisa Allah. Ya jadi obatnya dokter nggak manfaat. Ya dokter juga ilmunya itu nggak manfaat. Yang penting adalah ilmunya Allah Ta'ala. Nanti bilang gitu sama dokternya ya. Kira-kira bagaimana? Diusir sama dokternya. Anda salah alamat, silakan cari dokter jiwa, gitu kan ya? Karena Anda sakit jiwa. Nggak usah diomongkan di hati itu kan. Pak dokter tolong saya diperiksa. Ya, tolong. Keluhannya apa? Begini. Saya minta obat. Kita beli obat dengan keyakinan Allah yang nyembuhkan. Tapi obat kita beli enggak? Kita beli. Kita bilang sama dokternya apa? Kalau kita sembuh, kita bilang sama orang, dokter itu hebat. Betul kan? Apa kita bilang Allah hebat? Enggak kan? Kita bilang dokternya hebat, cocok sama dia saya. Sekali kasih resep beres. Padahal yang nyembuhkan siapa? Allah. Tapi kita nggak lupa kepada manusia yang dipakai sama Allah menjadi perantara sembuhnya kita, sehatnya kita. Sebab Allah sendiri mengatakan dalam hadis Rasulullah bersabda SAW, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa enggak terima kasih kepada manusia yang berbuat baik kepadanya, dia belum terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.